Halo EA Traders. Nah, jadi kali ini saya akan review hasil mingguan dari EA87FX Pro. Nah, untuk EA ini developernya oleh Bang Heri Arwan Pitu ya. Dan kemudian sekarang sudah masuki minggu ke-3 ya. Karena minggu pertama itu saya pakai di 1000 USD sen ya. Kemudian akhirnya saya tambahkan lagi sampai ke 11.000 sen kalau nggak salah ya, 11.000 sen atau 110 USD ya. Karena untuk AI ini saya pakai akun sen ya dan main di gold atau USD, oke. Nah, untuk hasilnya seperti apa ya di minggu ketiga ini, mari kita cek. Oke, ini udah 119 ya, sudah ini grow lumayan berarti. Kalau misalnya ini sudah minggu ketiga 119 USD. Keren juga, ini floatnya juga cukup ini ya, kecil ya, min 385. Oke, ini averaging tuh TP-nya ya. Ini averaging ya, EA-nya averaging. Ada TP-nya sama juga tuh averaging. Nah, kemudian load-nya di sini adalah auto load ya, sehingga yang pertama ada 0,24 ya, ini masih posisi masih open ya karena masih floating. Ini adalah 0,24, kemudian posisi kedua 0,23 tuh. Posisi ketiga adalah 0,21. Ini terjadi kenapa? Karena pas floating ya, bukan pas floating, kemudian equity-nya berkurang ya otomatis. Ini sekarang aja equity-nya tuh 11.500, beda sama balan itu 11.900. Jadi otomatis pas masih floating dan sudah masuk untuk dia buka posisi, open posisi, karena ini pakai auto load, sehingga yang dikalkulasikan adalah equity ya, diperbandingkan adalah persen dari equity-nya, sehingga dia akan open posisinya kebalikan dari Marty ini ya. Averaging sih, tapi cuman berkebalikan dengan Marty. Kalau Marty kan dia dilipat terus, dikalikan terus, sedangkan ini adalah berkurang ya. Sehingga kalau misalnya averagingnya ada ke posisi kedua, posisi ketiga, posisi keempat, 5 dan seterusnya, load-nya akan semakin berkurang ya. Kemudian TP-nya akan tetap ya. Ini kalau misalnya open posisi pertama itu TP-nya sekitar 87 ya, makanya namanya 87. Sehingga dapatnya kalau misalnya pakai lot 0,21 itu dapatnya adalah 0,87 karena 87 poin ya. Oke. Kemudian di sini di sini tuh pip stepnya berbeda ya, ini 29, kemudian ini 44, ini 64. Itu ada jarak, kalau misalnya ini 44 sama 64, ini ada jarak sekitar 20-an ya. 20 berapa nih? 2400 ya, 2600 ya, 2600. Dan posisi pertama yang posisi kedua ini ada jarak sekitar 14 ya, 14. Dan karena review saya yang kemarin ya, itu kemudian Bang Hari bilang ke saya bahwa jangan pikirin pip stepnya ya. Jadi posisi kedua, posisi ketiga itu memang nggak akan nggak akan sama untuk pip stepnya ya, stepnya nggak akan sama gitu. Jadi sama di sini dalam artian kalau misalnya 200 terusnya akan tetap 200 kayak gitu ya. Martil kebanyakan seperti itu, pip stepnya akan standar ya, akan kalau misalnya berapa setting di 500 poin, jadi setiap floating 500 poin dia akan open posisi seperti itu. Sedangkan di sini nggak pakai itu, nggak pakai cara itu gitu loh. Jadi nggak usah dipusingkan untuk melihat di pip stepnya, dan juga untuk melihat di jam close-nya juga nggak usah dipusingkan, karena ya ini close-nya pertama pakai TP ya, pakai TP itu aja di 87 itu ya. Kemudian yang kedua adalah close by USD ya, dan saya nggak tahu ya untuk USD-nya berapa ya, berapa USD untuk close-nya. Jadi kalau misalnya 0,01 itu sekitar berapa ya, kalau misalnya close itu sekitar 2 ya, 2 USD-an ya, 2 USD baru dia close. Jadi kemungkinan sisanya adalah
2%-an ya, 2% lah untuk dia close by USD. Ya, mungkin bisa dikoreksi lagi sama Bang Heri ya. Apakah benar atau ya mungkin bisa dikoreksi. Sip, ini masih floating. Kita kembali ke hasil mingguan dari minggu ketiga ini. Oke, berarti tanggal 30 ya, tanggal 30 Mei sampai dengan tanggal 3 Juni. Sip. Dapat sekitar 476 sen. Atau dalam USD ini 4 USD ya. 4 USD berarti 4% ya selama seminggu. Lumayan kalau misalnya 4% itu berarti sekitar 0,8 lah untuk perharinya ya. Apalagi kalau misalnya dia dapat 500 ya, berarti bisa konsisten stabil perhariannya 1% itu udah cukup bagus sekali ya. 0,5 sampai 1% per hari itu udah tergolong bagus kalau misalnya bisa konsisten ya terus menerus, walaupun growth per bulannya cukup rendah, misal di atas 10% sampai dengan 15%, tapi kalau misalnya konsisten itu EA bisa dipakai jangka lama ya, apalagi bisa dipakai seumur hidup lah gitu. Oke, mari kita cek untuk hariannya langsung dari tanggal 30 Mei 30 Mei dapat nih. Wih, 146 ya. Ini ada, oh ini kena TP. Oh ini. Jadi ini sekali posisi nih kena langsung kena TP. Oke. Kemudian ini ada posisi floating. Ya. Jadi ada dua posisi floating ini. Nah, makanya saya tadi bilang bahwa closingnya ada dua tipe. Yang pertama kena TP ya, ini kena TP, dan kedua adalah di sini ya, dia close ya. Dia close by USD ya. By USD. Kalau saya tadi bilang sih sepertinya by 2% itu, by 2%. Tapi mungkin bisa dikoreksi kalau misalnya salah ya, karena saya nggak tahu untuk USD-nya itu berapa. Oke. Lanjut lagi. Sip ya, ini TP tuh, TP. Kemudian lanjut lagi deh. Nah, untuk pertambahan lotnya tadi kan ada 0,20 awalnya itu 0,20, kemudian 0,21, 0,22, 0,23, dan pertambahannya itu dari Bang Heri bilang setiap balance nambah sekitar 250 maka lotnya akan bertambah 1 poin. Oke, jadi bener ya, dari 0,20 sekarang udah 0,23 di 119 ya. Berarti di 120 itu 0,24 ya kemungkinan. Oke. Kita lihat aja nanti. Lanjut lagi tanggal 31 Mei. Ini berapa? 196. Wih, lumayan. Ini TP ya. Ini ada average di sini 1 2 3 4 posisi ya. Selanjutnya semuanya ini TP. Oh, ini udah mulai 0,24 tuh. 0,24 ya, TP. Oke, lanjut lagi. Kemudian tanggal 1 Juni. Tanggal 1 dapat 134. Oke. Ini udah mulai 0,24, tapi di sini kok oh ya emang 0,24 ya, benar ya. Berarti di 119 ini 0,24 udah mulai ya. Sip. 0,24 ya, 0,24. Oke, lanjut lagi 134 tuh dapatnya. Lumayan 1%-an. Kemudian tanggal 2. Nah, untuk tanggal 2 sama tanggal 3 ini cukup ada badai di SAU, bener, ada badai. Apalagi tanggal 3 itu NFP. Nah, ini tuh sama sekali nggak ada yang close tuh, berarti masih floating kayaknya ya, yang tanggal 2. Oke, kita lanjut ke tanggal 3. Lanjut ke tanggal 3. Berarti close-nya tanggal 3 nih harusnya. Oh, belum juga. Berarti ini ya. Oh, ini floating dari tanggal 1 deh. Ini floating dari tanggal 1, tanggal 3. Jadi tanggal 2 itu belum ada pun posisi. Nah, di sini bisa dicek nih. Ini pada tanggal 1 nih, tanggal 1. Kemudian ini juga floating tanggal 1. Kemudian selanjutnya adalah tanggal 3.
Nah, makanya tadi saya dikasih tahu bahwa jangan dipusingkan itu mau pip stepnya atau mau 24 jam dia buka posisi lagi ya, karena untuk minggu sebelumnya ya, minggu kedua itu saya bilang bahwa kemungkinan karena ada dia 3 posisi nih, misalnya 3 posisi. Nah, seperti sekarang 3 posisi nih, kemudian masih minus tuh. Kenapa nggak pun posisi lagi, padahal untuk pip stepnya jaraknya itu sudah ini sudah apa namanya sudah kena ya, pip stepnya sudah kena. Kenapa nggak open posisi untuk yang keempat gitu, malahan besoknya baru dia open posisi yang keempat gitu. Nah, itulah saya dibilang bahwa jangan dipusingkan hal itu gitu. Jadi biar AI yang bekerja, karena memang AI ini nggak bekerja dengan itu namanya pip step ya. Jadi benar-benar kalau misalnya indikatornya nggak trigger ya udah nggak open posisi. Oke, makanya di sini dari tanggal 1, tanggal 2 nggak ada. Karena mungkin belum trigger ya, tanggal 2 belum masuk untuk open posisinya. Malahan tanggal 3 yang masuk ya. Tanggal 3 yang mulai. Oke, berarti jaraknya sekitar 2 harian ya. Padahal yang minggu pertama itu cuman 1 harian. Ya, setiap 1 hari dia open posisi keempat, kemudian open posisi lagi kali sampai 5 posisi ya. Open kelima itu besoknya lagi. Jadi selama 1 harian dia ada open posisi lagi. Tapi di sini malahan 2 harian. Jadi memang benar-benar itu untuk 24 jam dia buka lagi itu benar-benar ini ya, salah ya berarti ya. Oke. Sip. Berarti memang ya nggak usah dipusingkan. Oke lah. Ini udah mulai ya, udah mulai profit ya. Sell ya. 1864, apakah bisa bakal close by USD atau malah akan buka layer lagi keempat kelima. Oke. Sip. Makanya di sini pantesan cuman dapat berapa? 400 ya. Cuman dapat 400 karena cuman close-nya selama 3 hari aja ya. 3 hari 30, 31, tanggal 1, tanggal 2 sama tanggal 3 masih floating. Oke, sip. Nah, mungkin ya kita cek lagi untuk perkembangannya seperti apa ya. Untuk AI ini, sepertinya ya ini ada expired date-nya ya, karena di password itu ada 18 berapa ya, 13/08/2022, mungkin tanggal 13 bulan 8 bulan Agustus 2022 ini sudah expired ya. Jadi kalau misalnya mau nambah lagi untuk perpanjang, mungkin kontak ke Bang Herinya lagi. Oke. Nah, untuk kontak Bang Heri nanti akan saya cek aja di deskripsi ya. Sepakali mau ada yang mau nyoba atau malah mau beli EA-nya ya. Silakan ya, bisa dicoba. Oke. Jadi untuk review minggu 3 ini sudah cukup dulu. Mungkin kalau misalnya Bang Heri nonton bisa dikoreksi di komen Bang ya. Oke. Mana bagian saya reviewnya salah biar bisa untuk selanjutnya saya benarkan lagi ya, seperti itu. Oke. Jadi kalau misalnya book sampai sekarang belum ada sih saya merasakan book ya. Sip. Oke. Jadi cukup ya untuk review kali ini, dan akhir kata saya ingatkan kembali untuk disclaimer bahwa segala jenis investasi dapat menyebabkan Anda kehilangan uang. Jadi bijaklah dalam berinvestasi, gunakan uang dingin atau uang yang ada sudah siap kehilangan, apalagi trading merupakan high risk atau risiko yang tinggi. Oke. Jadi cukup sekian dulu, sampai jumpa dan terima kasih.